Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Pasaman, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam Yayasan Lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Tentunya terlebih khusus dalam masa syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu mengajak dan berbagi wawasan. Mudah-mudahan wawasan ini bermanfaat buat kita bersama. Bagi yang sudah tahu, hanya ganti saya mengingatkan. Bagi yang belum tahu, bersegeralah untuk belajar. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak para jemaah hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Ada hal yang sangat penting menghindarkan kita dari sifat kekafiran sindik diri kita. Dosa besar, kesalahan mutlak kepada Allah. Maka kita mencari sebuah kebenaran, yang mana pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi tentang sebuah hakikat yang sangat dimuliakan, yang sangat termulia dari seluruh hakikat, yaitu rahasia wujud ba pada kodrat usulnya, atau kita sebut dengan kenapa huruf ba itu memiliki titik di dalam. Apakah memang menurut harfiah seperti itu aja dan kita imbangkan dengan tulisan-tulisan koran dan lain-lain, atau memang kita harus mencari makna yang berpaham ke dalam makna sebuah tujuan Allah dalam berbicara secara tidak langsung dengan rohani kita? Maka dari ini kita diwajibkan mengetahui dan berilmu kepada Allah. Thalabul ilmi faridatul a'la kulli muslim, yaitu dengan kita mengetahui apa makna hakikat yang terkandung dalam hijaiyah huruf ba, dan di mana wujud ba itu pada diri kita berbentuk apa,
Kalaulah organ tubuh hakikat itu dari alif sampai ya berdiri dalam diri, maka inilah yang dikatakan hakikat diri. Tapi kalau kita gagal melihat apa wujud huruf-huruf itu di dalam diri, arti wujudnya apa? Hakikatnya. Bukan penempatan huruf, tetapi hakikatnya. Banyak sungguh saya lihat orang yang mengada-ngada alif di sini, ba di sini, ta di sini, sin di sini, so di sini. Semua itu seperti penempatan pasang-pasangan main-mainan. Ini juga tidak berdasar. Lebur ayat menjadi kauli, lebur kauli menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat, lebur ma'rifat menjadi kauni. Ini wujud dari sir, dari lau mahfuz sebuah huruf ini yang dinamakan kodrat. Kalau kita melihat kebenaran di sisi Allah, bidalihi marifatul haqqil ilmi. Artinya dengan dalilkulah kebenaran sebuah ilmu. Nah, seperti apa yang dikatakan dengan dalilku? Tentunya kita mencari sesosok umat yang mana Allah telah berikan petunjuk kepadanya. Bukan karena banyaknya guru demi guru, tetapi tidak semua guru yang diberikan petunjuk oleh Allah. Apa yang dikatakan petunjuk itu? Apa dasarnya seseorang mendapatkan petunjuk? Sebelum kita mengkaji hakikat kodrat huruf ba itu pada diri kita, sebelum ini sampai kepada seorang murid, terlebih dahulu kita melihat kitab guru itu. Apa kitab guru itu? Kalau masih bersandar kitabnya kepada kertas dan riwayat, ini belum kitab namanya. Kalau kitabullah itu adalah sebuah wujud, yang mana wujud inilah yang akan maujud. Ini yang dikatakan sebuah dalil. Nah, mencari dalil Allah pada tubuh ayat dan pada hayat, pada rohani, itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kitabullah inilah yang perlu kita dengar apa yang dia sampaikan. Untuk itu kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim, dalam surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti apa orang yang mendapatkan petunjuk? Tentunya dengan kita mengetahui kodratnya. Tidak pernah Allah memberikan petunjuk kepada sebuah kehidupan tanpa kehidupan dirinya sendiri. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mana yang kodrat bihim, yang diberi petunjuk itu bihim, bi alaihim. Bi adalah batin daripada Allah, ihim adalah sebuah wujud diri. Apakah memang kita sudah menjadi sebuah kudrat wujud batin bagi Allah, atau masih bersifat perjuangan seorang umat ingin menerobos dinding rahasia Allah? Tidak mungkin bisa. Kamu mencari persandaran dirimu dalam pencarian kepada Tuhan, tidak akan pernah. Ibarat juga kita tidak akan pernah melihat telinga seumur-umur. Tetapi apabila kita telah mendapatkan kodrat bi alaihim, bihim, maka inilah yang dikatakan kodrat yang layak diberikan petunjuk. Mir rabbihim, sebuah diri yang berkuasa
wujud diri yang berkuasa, Rabbihim, bi'alaihim, kita sama-sama tahu untuk mendapatkan itu tidaklah semudah apa yang kita lihat dan kita dengar. Dalam bahasa tebak-tebakan, kajian bisa jadi tebak-tebakan. Ada juga pembawa kaji ini tidak menerangkan apa yang dia sampaikan, tapi dia memberitahu apa yang dia sampaikan. Ini sangat berbahaya bagi seorang murid. Kalau dia menyampaikan kebenaran Allah, tentu harus ada tadabur kaji itu. Bukan tadabur kaji menjadi rahasia guru, tetapi tadabur kaji adalah menjadi rahasia guru dan murid. Nah, kita lihat seperti apa diri yang didapatkan petunjuk itu. Makanya kita kembali mengkaji yang bersifat kodrat daripada huruf ba. Apa riwayat hijaiyah harfiah yang ada di sana? Ada hijaiyah berupa huruf, ada harfiahnya berupa titik. Mana kodrat itu dalam diri kita? Jangan diumpamakan, tetapi nyatakan hakul mubin. Maka dari itu jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat, kita bukanlah orang tidak tahu semau orang, tapi orang yang tidak tahu yang akan jadi tahu. Maka kita lihat, ba, kita pelajari, simak baik-baik. Ba atau bakah, atau dikatakan pemisah. Ya, jadi batin pemisah bakah. Ya. Bakah ini pemisah, sebuah pemisah. Bukan artinya dia tidak terlihat. Kodrat ba ini adalah suatu kodrat pemisah. Contohnya apa? Kita ingin melihat mana yang Baitullah, tapi ditutupi oleh Ka'bah. Nah, Ka'bah ini dinamakan Bakah. Bakah Ka'bah Baitullah. Nah, seperti itu. Di suatu tempat ada yang tertutup, yang mana di situ ada batinnya Allah. Inilah bakah. Jadi bakah itu bukan batin yang tidak terlihat, tapi batin yang menutupi. Yang menutupi ini adalah kodratnya batin. Nah, gitu ya. Jadi seperti kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah, aku ada di dalam dirimu, kenapa tidak kau perhatikan? Tapi diri yang mana? Mana diri yang besar yang bisa Allah bersemayam di dalamnya? Ada sebuah wujud qadar bernama diri. Nah, ini dinamakan dengan bakah. Dinamakan dengan bakah. Maka dari itu, hadirin jamaah sekalian, bakah kalau dilihat dari sisi syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, di dalam makom tarekat, di dalam makom tasyawuh dan tauhid, include sudah sebuah wujud itu bernama batiniyah setelah berasal dari kodrat batin. Kita tahu bagaimana kita menerjemahkan tubuh ini berasal dari sebuah batin sampai terlihat. Nah, kalau kita sudah tahu ini barakahnya sudah kelihatan. Ya. Barakahnya, bakahnya, hurufnya sudah kelihatan. Seperti juga kita melihat huruf itu tertulis dengan jelas dan terlihat. Nah, itu sudah kelihatan bakah.
Kalau dilarikan kepada hakikat itu syariat ya. Kalau dilarikan kepada hakikat, ini ada dalam ketiadaan. Sudah hakikatnya tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu kita harus melihat sesuatu di dalam yang tidak terlihat. Nah ini pasti ada kodarat pengantar. Kodarat pengantarnya pasti huruf juga. Nah sekarang kita percontohkan sekalian lanjutan daripada kajian wujud ba tadi. Ibarat kita larikan kepada makom batin, contoh jantung kita. Ya. Kita tidak melihat apa yang ada di dalam lubang jantung itu. Tapi ternyata yang tidak kita bisa lihat itu ada sesuatu yang menggerakkan, sehingganya dia berkalam dan bergerak. Nah itu namanya titik wujud, ada. Jadi kalau kita melihat yang tidak ada, justru itulah yang ada. Dasar melihat yang tidak ada itu menjadi ada, karena Allah mentiadakan sesuatu dalam adanya dia. Kalau kita melihat wujud ini nyata, ini bakahnya. Mana yang dikatakan baitullahnya? Itulah yang menggerakkan jasad ini. Ya, itulah yang menggerakkan jasad ini. Itu baitullahnya, bakah baitullah. Nah, kalau dia berinsan, dia bertuhan, dia ihsan, itu namanya mubarakah. Fungsinya mubarakah, fungsinya. Untuk itu para hadirin dan jemaah, para kaum muslimin dan muslimat semuanya, Allah tidak pernah mempersulit bagi seseorang yang telah dibukakan pintu rahasianya. Tetapi rasa bersyukur dan rasa berterima kasih kepada Allah, ini adalah salah satu sambung rasa yang membuat petunjuk itu tidak akan hilang. Dengan demikian, jelas sudahlah apa yang dikatakan dengan sebuah hakikat. Titik ba. Kita melihat huruf ba dan titik. Tentu terjadinya yang dua tadi berdasarkan sebuah tajali. Tidak mungkin titik itu ada langsung begitu saja, dan tidak juga mungkin ba itu sudah bengkok begitu saja. Tentu dia punya riwayat tajali sirullahnya. Pasti dia memiliki rahasia perjalanan. Dengan demikian para jemaah dan hadirin sekalian, sebagai batin yang tenang, nafsu yang tenang, akidah akhlak yang tenang, tentunya kita berpikir kita butuh bantuan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan ungkapan-ungkapan kerahasiaan Allah. Kalaulah ternyata ba dinamakan bara atau batin dengan adanya tajali dari titik satu itu menandakan awal dalam kosong, ya, wujud dalam batin, ya, wujud dalam batin. Nah, ini yang kita katakan wujud Allah dalam batin. Nah gini, jadi ini yang dikatakan wajibul wujud. Itu yang dimaksud oleh wajibul wujud. Wajib adanya. Dengan demikian, kita tentu harus melihat mana yang menggantikan bara tadi, pemisah tadi, bakah, mana yang menjadi pemisah.
dari 7 tingkatan makom sifat dalam diri kita, lapisan kemana yang menjadi rahimakumullah, diri tempat bermakomnya Allah, bisa ditempatkan dalam prasangka apapun dari 7 sifat tadi. 7 lapis naf diri, 7 lapis kodrat diri, kita boleh tempatkan di mana sesuai dengan makomnya. Syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat, kodrat, iradat dan ilmu. Kalau yang 4 ini adalah sebagai kodrat yang beriradat mewujud daripada ilmu, maka kita harus mendapatkan 7 pemahaman di dalam rahasia 1 kodrat. Contohnya huruf ba, kita harus dapat 7. Kenapa? Bila kurang 7 tidak ada kesempurnaan tajalli tanpa 7 sifat. Makanya Al-Fatihah itu ada 7 kodrat. Ini yang dinamakan oleh tajalli batin. Nah, inilah ba. Bara, mana yang dia pisahkan? Bakah, bara, pemisah. Pemisah itu sekali lagi saya bilang bukan batin atau tidak terlihat. Bisa jadi pemisah ini yang terlihat, tergantung makomnya. Tetapi kodrat pemisah ini harus kodrat batin. Maka kalau kita tergantungan kepada syariat, dari syariatullah, mana syariat yang berkodrat kepada Allah. Nah itu ya, seperti umpama saya menyimpan sebuah benda, ini sudah bakah. Karena apa? Ini batin juga asalnya. Nah ini sudah menyimpan sebuah bakah. Jadi batin yang atau dimaksud dengan bakah ini bukan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dia bisa memisahkan pandangan seseorang yang tidak bisa melihat apa yang dia cari. Tentunya siapa yang dia bataskan adalah yang termulia, yang teragung, singgasana yaumil masyar, singgasana yaumil hayat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik di sini menunjukkan sesuatu wujud ada di dalam keterpisahan atau tidak terlihat tadi, ada di dalam ketiadaan. Inilah huruf ba. Nah, kenapa dia bengkok? Kembali mengingat rumus tauhid itu 3 kodrat. Pada umat, pada hayat, pada wujud. Pada Adam, pada Muhammad, pada Allah. 3 titik hayat, shin, nas. Allah hayatnya manusia. Titik 3 ini akan menjadi suatu perjalanan yang namanya titik 3. Titik itu tetap satu, namanya titik. Ini yang dikatakan wujud. Ada nama dari sebuah titik. Jadi setelah kita lihat kenapa dia seperti berbengkok huruf U, ba itu, karena di dalam tajalli perjalanan itu tadi itu ada 3 titik. Ya, 3 titik. Titik awal, titik akhir, yang diantara keduanya adalah titik wujud. Jadi kalau kita lihat di ujung ba itu ada titik, di ujung ba belakang juga ada titik, samping kiri kanan. Yang di tengah-tengah adalah hayat, nafsiyah. Ini titik wujud namanya. Yang di ujung adalah maujud, yang di ujung satu lagi adalah wujud. Nah, yang di tengah-tengah ini wujud. Nah, apa yang dikatakan wujud? Dia bisa jais dan bebas berbuat siapa yang dia munculkan hayatnya. Itulah perbuatan Allah dengan sifat jaisnya.
Dengan demikian, maka akan nanti berkelanjutan kembali tentang tuangan-tuangan kajian. Sampai ada alif, sampai ada titik itu berasal dari mana? Inilah tajalli yang disebut oleh alif. Ya. Kalau memang dia berawal ba ini kepada wujud pada sukun, maka terlihatlah bahwasanya al-maut, sukun itu bernama mati. Setelah ba ini kembali kepada alif, kembali kepada a, aba merapat menjadi sukun. Ini yang dikatakan maut atau alam mati, atau dikatakan alam sukun. Jadi kalau kita lihat di huruf kata al-maut, maut, di atas wawnya itu ada sukun bulat. Nah, itu mati. Yang wujud titik hu itu dia. Ya. Jadi dia hidup, mau dia pergi, mau dia tetap, mau dia tinggal di dalam, nyawamu adalah dirinya. Kalau dia pergi, maka maut. Jelas siapa yang pergi meninggalkan dunia adalah dia. Waw, hu, atau dia di atasnya waw atau ada sukun. Dari tulisan al-maut, al-maut. Jadi sangat jelas, ba ini adalah perbuatan zahir dan batinnya Allah dalam wujud bakah, bara'ah, mubarakah. Nah, ini yang dikatakan Mekah, bakah, bara'ah, mubarakah. Nah, jadi kalau kita melihat potensi diri ini, lau mahfuznya adalah huruf ba. Tulisannya menjadi kodrat dan harfiahnya menjadi wujud atau watak atau wujud atau jiwa. Jadi kalau kita mengatakan wujud Allah pada batin, nah seperti itu. Ini yang wajibul wujud dulu. Mana diri batin tadi? Bukan diri tidak terlihat, barak yang memisahkan. Jadi kita harus tahu kalau ba itu adalah sebuah nama wujud batin, barak bersifat memisahkan. Dan itu batin yang terlihat. Tidak semua batin yang tidak terlihat. Nah gitu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita sudah memahami demikian, tentu kita harus tahu lagi bagaimana mentajalikannya. Ya tentunya dengan kita belajar. Ya, karena kebenaran itu bagi orang yang tidak belajar itu tidak ada kebenaran. Yang kita khawatirkan didapati oleh seseorang yang berkeyakinan tapi tidak mutlak dalam kebenaran. Dan ini akan membawa kita ke dalam kesesatan, ya. Akan membawa kita kepada sifat kesesatan. Untuk itu tentunya kita harus belajar. Jadi bagaimana alif itu masuk kembali menjadi wujud dalam sukun, ba tertutup menjadi bulat sukun, maka begitu juga dia hadir. Ya, dia hadir juga. Jadi titik itu adalah suatu wujud yang mekar dan mengeluarkan suatu wujud nur kasiyah, yaitu sebuah penampakan dari nur hayat sirnya Allah, nur hayatnya Allah, yaitu yang dikatakan dengan al-alif, ya, tersurat, yang akan menjadi berasal dari tersiratnya. Ini munculnya dari sebuah titik dulu, titik yang di bawah itu. Nah itu. Jadi kalau kita sudah bisa memahami demikian, kita memandang apa saja yang di dalam diri kita, dasar kebenaran ridho Allahnya sudah ada. Kenapa? Karena kita sudah mulai mendapatkan jalannya dan mata batin kita sudah mulai menyusuri kajian tersebut. Jadi jangan kita
mengambil sebuah keputusan keyakinan tanpa dalil yang dibongkar atau ditajazus atau disebut dengan tadabbur. Jadi dengan demikian para hadirin dan jamaah sekalian dimanapun berada, dengan demikian kita sudah bisa memahami sekarang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kita dengar mubarakatuh. Nah ini diri batin yang didatangi oleh batinnya Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, mubarakah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ternyata diri batin dihampiri oleh wujud batin. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan jalan kebenaran tadi, bahwasanya ba, ta, sa dan semua hijaiyah mengandung 7 sifat. Kodratnya adalah sifat, yang terlihat adalah asmanya, mawujudnya, tapi kodratnya adalah sifat. Setiap sifat itu hayatnya Allah. Jadi kalau kita sudah melihat huruf ba sekarang, kita sudah paham ini bagaimana kita menyembunyikan Allah dalam diri kita ini. Inilah batinnya Allah, an'amta alaihim. Jadi kita semakin terbuka, semakin luas berilmu kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagi jemaah yang ingin melanjutkan atau mendapatkan bimbingan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di dalam layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah berbagi itu indah sekali. Berbagi itu indah sekali. Dituntut kebenaran hati. Sudahkah bahagia kita melihat orang bahagia? Kalau hati itu sudah bahagia melihat orang bahagia, ingat, hatimu, mata hatimu menentukan kebenaran Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.